Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisya Angelina dengan NIM 23573101049. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang telah kita lakukan sebelumnya di pertemuan 5 mengenai React Routing. Nah, di sini untuk tahapan pertama itu, kita diminta untuk melakukan instalasi project terlebih dahulu. Nah, oke, kita langsung saja ke terminal. New terminal, dan kita pilih yang command prompt. Lalu, tinggal kita ketik saja npm install react router add 6. Nah, ini langsung kita install saja dengan kita klik enter. Nah, karena saya sudah melakukan install terlebih dahulu, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Oke, setelah itu kita diminta untuk membuat halaman, yaitu kita membuat halaman dashboard.jsx, lalu kita diminta untuk membuat halaman user.jsx, dan yang terakhir kita diminta untuk membuat halaman product.jsx. Nah, yang pertama itu tadi ada dashboard.jsx, yang mana kita membuat filenya itu di dalam src, yaitu di patch. Nah, di sini kita terlebih dahulu melakukan export default function dashboard pada bagian halaman dashboard. Nah, jangan lupa juga kita itu melakukan return. Oke, nah di halaman user itu juga sama. Kita export dulu default function usernya dan return. Dan yang terakhir itu ada di product.jsx. Nah, seperti ini ya. Di sini kita lakukan export default function product dan return, yang mana ini untuk menampilkan di halaman itu product management page. Oke. Kemudian kita akan melakukan update komponen sidebar. Kita buka sidebarnya di komponen. Lalu kita update di bagian cons ini ya, pada line 10 sampai 14 ini ya. Yang mana di sini ada cons base class, yang mana ini adalah kelas dasar untuk semua item menu, dan di sini ada cons active class, yang dimana ini ditambahkan jika menu sedang aktif. Nah, itu kita tambahkan di halaman sidebar tadi. Oke, ini lanjut, kita diminta untuk menambahkan navlink. Ya, teman-teman, kita blok saja. Ini contohnya yang bagian navlink ini sampai bawah. Oke, ini adalah bagian navlink yang akan kita tambahkan, yang mana ini merupakan bagian dari navigasi menu. Nah, di bagian navlink ini kita ada untuk item menu dashboard, lalu ada item menu user, ada item menu product, dan item menu login. Nah, di setiap item ini kita tambahkan itu pada bagian dashboard itu pakai FA home, yang mana itu untuk icon home, dan untuk item menu user itu di bagian FA usernya itu untuk icon user. Lalu item menu product kita tambahkan FA box itu untuk icon product, dan pada bagian menu login itu kita tambahkan FA key, yang mana itu untuk icon kunci atau login. Oke, selanjutnya kita akan melakukan update komponen app.jsx. Nah, kita buka saja app.jsx-nya. Nah, di sini kita tambahkan import browser router seperti ini ya. Kita menggunakan from react router DOM. Dan kemudian kita tambahkan router. Ini kita tambahkan router seperti ini ya, pada bagian halaman si app.jsx tadi. Lalu kita diminta untuk mengirim params pada root. Kita akan membuat file products detail.jsx. Di sini saya sudah membuat product detail.jsx-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan yang tertera di product detail.jsx ini, yang mana sini kita akan mengimportkan user params-nya dengan from react router DOM, yang mana ini adalah import use params dengan react router DOM untuk mengambil si parameter dari URL. Lalu
kita lakukan export default function products detail, di mana ini sebagai definisi komponen si product detail. Lalu di sini ada cons ID, yang mana sini mengambil parameter ID dari URL, misalnya dari URL produk, maka produknya itu adalah 5, maka ID-nya itu sama dengan 5. Nah, lalu di sini kita melakukan return, yang mana sini akan menampilkan elemen H1 berisi detail produk berdasarkan ID yang diambil. Nah, lalu class name digunakan untuk styling menggunakan Tailwind CSS. Nah, text 2x, ini text 2x1 P-4 ini adalah untuk ukuran teksnya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan routing pada apps.jsx. Nah, di sini kita sudah menambahkan routing untuk si produk detail yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan nested routing, yang mana kita akan membuat dua sub halaman pada user, yaitu ada user profile dan ada user setting. Nah, di user profile ini, di sini kita akan export default function user profile, yang mana mendefinisikan langsung dan mengekspor komponen fungsional bernama user profile. Lalu kita lakukan return, yang mana ini akan mengembalikan elemen paragraf P yang menampilkan teks di halaman. Ini kita tambahkan di halaman user profile. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan di user setting, yaitu export default function user setting, sama seperti user profile tadi. Nah, sini kita akan menampilkan, yaitu di halaman itu adalah, ini adalah halaman pengaturan user ketika kita klik si user setting tadi. Oke, lalu kita akan menambahkan routing pada apps.jsx. Ya, kita tambahkan si user profile tadi dan user setting. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk routingnya itu si user profile dan user setting. Kemudian kita akan kembali ke halaman si user.jsx untuk melakukan edit file user.jsx. Nah, ini kita akan menambahkan navigasi link, yang mana ketika kita klik si profile ini, dia akan mengarahkan ke halaman user profile. Nah, dan ketika kita mengklik si halaman setting, maka dia akan mengarahkan ke halaman si user setting. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sini saya akan menjelaskan lebih lengkapnya. Nah, pertama itu kita terlebih dahulu import navlink from React Router DOM, yang mana import navlink ini import navlink dan outlet ini ya, dari React Router DOM. Lalu kita gunakan navlink untuk navigasi antar halaman dengan gaya aktif otomatis. Dan kita tambahkan outlet, ini digunakan untuk merender nested router atau halaman sub halaman di dalam komponen ini. Nah, kemudian jangan lupa kita export default function user. Lalu ini adalah div class name ini kita untuk kontainer utama dengan padding itu 4 menggunakan Tailwind CSS. Nah, ini adalah judul section untuk si user. Lalu ini adalah navigasi link yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir ini di class name, yang mana outlet digunakan untuk menampilkan komponen anak berdasarkan root yang aktif. Oke. Kemudian kita akan melakukan navigasi programatik, yang mana ketika user berhasil login, kita arahkan ke halaman dashboard. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita membuat file baru dengan namanya itu login.jsx. Nah, seperti ini kita buat halaman loginnya. Lalu yang kedua, kita tambahkan routing pada apps.jsx. Nah, di sini saya sudah menambahkan routing untuk si login. Nih, untuk si login. Nah, setelah kita melakukan itu, lalu kita diminta untuk redirect dan 404. Nah, ketika user berhasil login, kita arahkan ke halaman dashboard. Nah, kita tambahkan juga di apps.jsx-nya ini navigasi ke halaman si dashboard. Ini ya. Nah, yang terakhir itu kita akan membuat tampilan 404 dan login. Nah, seperti yang disampaikan pada pertemuan kemarin, kita akan mengikuti desain Figma yang telah dikirim di Classroom. Nah, di sini saya sudah membuat tampilannya. Nah, ini untuk kodenya itu. Yang pertama, tidak lupanya itu kita import terlebih dahulu use navigator-nya dari React Router DOM untuk melakukan navigasi programatik atau redirect.
Lalu kita export default function login, yang mana ini adalah komponen utama login. Lalu kita akan melakukan const navigate, use navigate, yang mana untuk menggunakan use navigate ini untuk mendapatkan fungsi navigasinya. Nah, lalu sini ada function handle login, yang mana dipanggil saat tombol login diklik. Nah, ketika dan ini adalah navigate ke halaman dashboard. Nah, jadi ketika kita mengklik si tombol login ini, maka simulasi loginnya sukses dan langsung dia akan mengarahkan ke halaman si dashboard. Nah, lanjut di sini kita lakukan return ke div class name, mana sini adalah kontainer utama dengan styling Tailwind CSS. Lalu sini ada div class name, mana adalah kotak from login. Lalu ini adalah judul halaman loginnya itu login to akun. Nah, selanjutnya ini adalah subjudul. Please enter your email and password to continue. Nah, lalu ini kita diminta untuk menginputkan email. Lalu di sini ada inputan untuk password. Ini ya. Dan ini adalah reminder untuk si password yang telah kita inputkan. Nah, ini adalah logikanya, yang mana saat kita klik si tombol login akan menjalankan si handle login tadi. Kita tinggal klik aja si button sign in ini. Lalu ini adalah codingan untuk link ke halaman registrasi jika kita belum punya akun atau kita ingin membuat akun. Oke. Lalu ini ya untuk tampilan lengkapnya dari halaman dashboard. Export default function dashboard dulu. Ini adalah komponen utama dashboard. Nah, ini ya adalah kontainer utama untuk memenuhi tinggi layar, latar belakang biru, terus ada konten diposisikan ke tengah secara vertikal dan horizontal. Lalu ini adalah kotak konten dashboard dengan backgroundnya itu putih dan render dan juga menggunakan shadow. Lalu ini adalah gambar ilustrasi dari 404 tadi. Lalu di sini ada pesan teks, dan yang terakhir ini adalah logika. Ketika kita klik si button back to dashboard ini, maka dia akan kembali ke halaman dashboard. Oke, di sini saya akan coba run. Kita pilih yang command prompt, lalu kita ketik npm run. Oke, kita kontrol aja. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini ya. Di sini di halaman dashboard ini ada total usernya, ada produk, venue, names, semuanya ada lengkap. Terus ini ada user section. Nah, ketika kita klik si profile ini, dia akan mengarahkan ke halaman user profile. Itu akan menampilkan teks, itu ini adalah halaman profile user. Nah, ketika kita klik setting, dia akan mengarahkan ke user setting, yang mana akan menampilkan teks. Ini adalah halaman pengaturan user. Lalu ini ada halaman produk, yang mana dari tampilan halaman produk itu kita membuatnya tadi itu menampilkan teks, itu product management page. Lalu ini ada login. Nah, sini kita tinggal masukkan aja email kita dan passwordnya. Lalu kita klik aja sign in. Nah, maka dia akan mengarahkan ke halaman ini ya, 404. Nah, lalu ketika kita klik back to dashboard, maka dia akan kembali ke halaman dashboard. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.